Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahu taqillaha akhadatkul izzatu bil ithmi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Wallahu a'lam bimuradi. Masih lanjutan tentang diantara tanda orang munafik, Bapak Ibu. Kemarin di sini dicontohkan yaitu diantaranya Akhnas bin Syuraik, yang mana kalau di depan Kanjeng Nabi ya dia manut-manut, ya mengagung-agungkan, memulia-muliakan majelisnya Nabi, menghormati umat Islam, ya. Tapi kalau di belakang, nah dia justru ngejelek-jelekin orang Islam, ngejelek-jelekin majelisnya Nabi. Wa idza qila, dan ketika dikatakan lahu kepadanya, maksudnya dibilangin nih orang, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, fi fa'alaka, maksudnya di dalam perbuatan kamu, akhadathu, maka bangkitlah baginya itu al-izzatu, yaitu kesombongan, keangkuhan. Jadi kalau dibilangin bertakwalah kamu pada Allah, maksudnya ingat, iling, jangan begitu, jangan suka ngejelekin majelisnya Nabi, ya, jangan suka ngejelekin orang Islam. Malah dia menyombongkan diri, malah dia angkuh. Hamalathu, kemudian membawa al-unfatu, yaitu keangkuhannya, wal hamiyatu, maksudnya gengsi, alal amali, atas perbuatan tersebut, bil ismi, dengan melakukan dosa, alladzi umiru, yang diperintahkan, bittiqaihi, dengan menghindarinya. Justru malah ngeles, kalau bahasa kita bikin alasan, ada aja alasannya. Fahasbuhu, maka cukuplah baginya, kafihi, maksudnya adalah cukup bagi orang kayak begitu yang suka ngejelek-jelekin di belakang kita, jahannamu, yaitu neraka jahanam, auzubillah, wala bi'sal mihadu, dan seburuk-buruknya tempat tinggal. Ya, neraka jahanam adalah seburuk-buruknya tempat tinggal. Al-firasyu, yaitu ya tempat tinggal atau tempat istirahat. Ia, adapun dia itu, maksudnya tempat istirahat bukan berarti nanti di neraka jahanam bisa istirahat, ya Bapak Ibu, bukan. Tapi Allah itu memberikan satu gambaran, ya, di mana orang itu harusnya di akhirat kan santai-santai. Ya, harusnya nanti di akhirat masuk surga, ya, tinggal menikmati hasil. Tapi buat orang yang dia suka ngejelekin orang Islam, maka orang tersebut justru bukan dimasukkan ke dalam surga yang bisa santai-santai, yang justru dia harusnya istirahat nanti di akhirat, malah disiksa. Nah, makanya hati-hati, ya, jangan suka ngejelekin orang Islam, kecuali dalam hal-hal yang memang ada aturan syariat yang dilanggar sama dia. Misalnya apa? Zina, ya, mabok, gitu ya. Kita tahu nih orang tukang zina, ya boleh kita kasih tahu saudara kita, tuh jangan dekat-dekat dia tuh tukang zina misalnya. Atau ada tetangga kita, ya, dia tukang judi. Nah, kita bilangin saudara kita, jangan dekat-dekat dia, ya, nanti kamu ketularan suka judi, gitu ya. Jadi kalau yang seperti itu boleh. Tapi kalau sifatnya masih dugaan, ya, masih sifatnya prediksi, masih sifatnya belum tentu,
Ya, jangan suka memponis. Ya, jangan suka kita memponis orang itu salah. Belum tentu, bisa jadi prediksi kita yang salah. Ya, bisa jadi dugaan kita yang salah. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Wa minan nasi, dan di antara manusia. Nah, selain ada yang munafik kayak begitu, sahabatnya Nabi secara khusus, ya secara umum umat Islam kita ini, itu man utawi wong, ada orang yashri yang dia itu menjual, yabi'u yaitu dia menjual, nafsahu akan dirinya. Ai maksudnya apa tuh menjual? Yabdaluha yaitu dia itu mengorbankannya. Ya, mengorbankan dirinya fi taatillahi, dalam ketaatan kepada Allah. Nah, jadi selain ada yang munafik, ya suka ngambil keuntungan dalam Islam, tapi ada juga yang benar-benar dia Islamnya tenanan, ya Islamnya tulus ikhlas, ya dia lakukan segala hal dalam ketaatan pada Allah, patuh tunduk pada Allah. Ibtigha'a untuk menuntut, tolaba maksudnya untuk mencari, ya mendapatkan, mardhatillahi akan keredoannya Allah, ridhohu yaitu ridhonya Allah, wa huwa adapun orang tersebut, ya ini diantaranya yaitu Suhaibun, yaitu sahabat Suhaib. Ada sahabat namanya sahabat Suhaib bin Sinan, ya dia asli Romawi, pindah ke Irak, ya. Lama adahu, yang mana tatkala ya beliau itu dianiaya, adahu menganiayanya. Siapa yang menganiaya dia? Al musyrikuna, yaitu orang-orang musyrik. Hajar, maka hijrahlah dia ilal Madinati, ke kota Madinah. Wataroka, dan dia meninggalkan lahum kepada mereka, maksudnya ditinggalin tuh sama orang-orang musyrik, malahu akan hartanya ditinggalin, dia hijrah ke Madinah. Wallahu adapun Allah itu raufun, maha penyantun, bil ibadi dengan hamba-hambanya. Haitsu arsyadahum, di mana Allah menunjukkan kepada mereka, maksudnya orang-orang yang berani berkorban untuk Islam, berani berkorban untuk Allah, berani berkorban untuk dakwah, berani berkorban untuk agama dan aturannya. Lima, pada hal tersebut, fihi yang di dalamnya, ridhohu yang diridoinya, yaitu diridoi sama Allah. Jadi ada sahabat Suhaib, Bapak Ibu, ini orang Eropa yang pertama kali masuk Islam. Ya, jadi kalau orang Afrika yang pertama masuk Islam itu Bilal bin Rabah, ya dari Habasyah, Ethiopia. Ya kalau kita mah Afrika lah, gitu ya. Ada juga sahabat yang dari Persia, ya Iran, Irak, namanya Salman Al-Farisi. Nah di sini ada sahabat namanya Suhaib bin Sinan. Dia ini asli Eropa, ya Romawi kalau zaman dulu. Terus kakek moyangnya pindah ke Irak, dan di sana dihargain karena orang pinter. Ya orang Eropa dulu kan pinter, ya orang Romawi dulu itu pinter karena berbagai peradaban itu larinya ke sana. Jadi peradaban setelah dari Yunani itu pindah ke Romawi. Yunani sudah mulai hancur sedikit demi sedikit peradabannya, maka Romawi makin deres, ya karena di situ banyak orang-orang yang masuk untuk menyebarkan agama, ya menyebarkan agama Yahudi, Nasrani dengan kitab Tauratnya, dengan kitab Injilnya. Nah singkat cerita, saking pinternya keluarganya Suhaib, ini bapaknya saja dijadiin hakim, ya di Irak itu dijadikan hakim. Nah berita kedatangan Nabi Muhammad SAW, lahirnya Nabi Muhammad SAW, karena sudah termaktub di Taurat, ya sudah ada di Injil, maka kemudian menggelitik ya keluarganya Suhaib ini, kemudian terinspirasi,
untuk pergi ke Mekah untuk mencari yang namanya Muhammad. Nah, singkat cerita Suhaib ini Bapak Ibu pas pindah ke Mekah malah ditawan jadi budak. Ya, jadi diperjualbelikan karena dianggapnya bukan orang Mekah. Ya, kemudian diperjualbelikan jadi budak. Nah, ternyata salah satu majikannya ketika sudah pindah-pindah tangan ya, itu melihat kecerdasan si Suhaib ini. Wah, ini bukan orang sembarangan, ini orang ganteng. Nah, orang Eropa, orang Barat kan ganteng-ganteng. Nah, ini bukan orang sembarangan, ini bukan orang Mekah ini. Ini bukan orang Persia ini, pasti orang luar. Ditanya sama majikannya, Suhaib, kamu ini aslinya orang mana? Dijawab sama Suhaib, saya ini adalah aslinya orang Eropa. Saya ini aslinya adalah orang Romawi. Oh, pantes kok kamu pinter. Ya udah, kamu saya bebasin. Tapi mulai sekarang kamu harus kerja bareng saya, kerja sama saya. Nah, si Suhaib ini kemudian kerja dagang onta, ya, dagang sapi, dagang kambing. Dan karena si Suhaib ini pemberani Bapak Ibu, jago pedang, jago panah, ya, karena orang Romawi udah terbiasa dengan kegiatan seperti itu, olahraga, seni bela diri ya dan sebagainya. Maka kemudian Suhaib ini bekerja sama dengan mantan majikannya, mantan tuannya ini, sampai berdagang ke Syam, ya, kalau sekarang Palestina, Syria, Lebanon dan sekitarnya, sampai dagang ke kampung halaman dia, ya, ke Irak, pergi juga ke Romawi, ya. Saking banyaknya dia duit, ya, itu kambingnya nggak kehitung di kota Mekah, hartanya batangan emasnya nggak terhitung. Nah, si Suhaib ini singkat cerita masuk Islam. Ya, jadi orang Eropa yang pertama masuk Islam namanya Suhaib bin Sinan. Ya, orang Afrika yang pertama kali masuk Islam adalah Bilal bin Rabah. Orang Persia, orang Iran yang pertama kali masuk Islam adalah Salman Al-Farisi. Ya, makanya itu diagungkan sama Nabi. Itu disebutin dalam sebuah hadis. Orang Arab pertama yang Islam adalah saya. Orang Eropa yang pertama masuk Islam adalah si Suhaib ini. Nah, Suhaib bin Sinan ini ketika tahu Nabi, ya sama seperti sahabat yang lain Bapak Ibu, itu semua hartanya diberikan kepada perjuangan Rasulullah. Untuk memerdekakan budak, untuk ngasih makan anak-anak yatim, ya, untuk ngasih berbagai kebutuhan orang-orang Islam yang saat itu ditindas sama orang-orang kafir Makkah. Nah, jadi Rasul itu diberikan benar-benar sumbangsi oleh si Suhaib ini full. Ya, tapi ya sama seperti Sayyidina Abu Bakar Bapak Ibu, dasar uratnya orang kaya, ya. Jadi hartanya dikeluarin, besoknya balik lagi. Jadi sekarang sedekah emas, besok balik lagi tuh emas. Sekarang sedekah onta, dipotong 1 ekor unta, besoknya dapat lagi 1 ekor unta, bahkan lebih. Orang kalau uratnya kaya begitu. Ya, beda sama urat kismin. Ya, kalau urat kismin Bapak Ibu mau ngasih berapa juga kagak balik-balik. Makanya pelit aja gitu. Dasar orang uratnya kaya, ya. Mungkin ini jarang Bapak Ibu dengar sahabat Suhaib ini, ya. Mungkin jarang terdengar, yang sering Bapak Ibu dengar kan ya Abu Bakar, Umar, Utsman gitu ya. Nah, makanya kita belajar tafsir Jalalain supaya kenal dengan sahabat-sahabat yang lain. Nah, sahabat Suhaib bin Sinan ini ketika dicaci maki, diintimidasi, kemudian disuruh sama Rasulullah untuk hijrah. Ya udah, kamu ikut aja hijrah sama saya ke Madinah. Tapi ya Rasul, harta saya banyak. Ya udah, harta kamu diapain, kayak diumpetin dulu kayak segala macam. Nah, singkat cerita kemudian si Suhaib ini bikin di dalam rumahnya itu satu lobang, ditaruh tuh hartanya di situ Bapak Ibu, duit, emas, perak, perunggu, pokoknya macam-macam ditaruh di situ, ditumpuk kemudian ditimbun, ya, disembunyiin tuh harta. Nah, rencananya si Suhaib ini pengen hijrah bareng sama Nabi sama Abu Bakar. Nah, rencananya seperti itu. Tapi ketika Sayyidina Abu Bakar udah jalan sama Rasulullah, di tengah jalan si Suhaib ini dihadang sama orang kafir. Nah, si Suhaib ini mengorbankan diri. Kalau saya bela-belain ikut Rasulullah, ikut Sayyidina Abu Bakar, nanti beliau ketahuan, kan begitu. Kalau ketahuan nanti Sayyidina Abu Bakar dibunuh, Rasulullah dibunuh. Maka kemudian Suhaib pura-pura kagak jadi berangkat. Kamu katanya mau pergi juga ke Madinah. Akhirnya si Suhaib bilang, enggak, saya nggak ke Madinah, saya di sini, duit saya banyak, ngapain saya ke Madinah? Nah, setelah orang-orang kafir itu terpedaya dengan tipuannya si Suhaib,
Nabi Muhammad udah jauh sama Sayyidina Abu Bakar udah jauh, baru si Suhaib kemudian mengambil salah satu untanya, lalu kemudian bawa pedang, bawa panah buat jaga-jaga karena beliau sendiri ya, jadi di antara sahabat yang pergi hijrah sendiri selain Sayyidina Umar, ini Sayyidina Suhaib bin Sinan ini berangkat hijrah ke Madinah sendiri, bawa pedang, bawa panah, bawa busur ya. Di tengah jalan ternyata orang-orang kafir yang tahu bahwa si Suhaib ini pengen pergi ke Madinah juga dihadang, Bapak Ibu, dihadang di tengah jalan. Itu si Suhaib kemudian mengambil busurnya, mengambil anak panahnya. Dia bilang kepada orang-orang kafir Mekah, wahai orang-orang kafir Quraisy, kalau kamu melawan saya, kalau kita berkelahi, saya siap. Kalian kan tahu saya ini orang Romawi, saya ini jago panah, saya ini jago pedang. Kalau emang harus berantem, kalau emang kita harus bertempur, saya siap. Daripada saya kembali ke kota Mekah, lebih baik saya mati di sini, nggak hijrah ke Madinah. Tapi saya kasih tawaran pada kalian. Nah, ini Suhaib pinternya, dasar orang Eropa ya. Saya kasih tawaran pada kalian. Di rumah saya itu ada harta saya yang saya timbun. Ada emas, ada perak, ada perunggu, ada duit, macem-macem. Kalau kamu mau negosiasi, biarkan saya pergi, silakan kamu ambil harta yang ada di dalam rumah saya. Nanti saya kasih tahu ya tempat saya naruhnya. Nah, ini orang kafir tuh yang rombongan itu mikir, gimana nih? Berantem apa enggak? Nah, kalau berantem ya otomatis ada yang luka, ya kan? Si Suhaib juga jago pedang, jago panah. Udah dah, duit aja duit. Nah, ada orang zaman dulu, orang zaman dulu sih ya, sekarang juga gitu sama. Ya. Nah, duit aja duit, harta aja harta dah. Ya udah Suhaib, kalau begitu di mana harta kamu Suhaib? Akhirnya dibilangin sama Sayyidina Suhaib bahwa harta saya ada di belakang pintu, di situ ada galian, udah kamu gali, kalian gali, di situ ada emas saya, ada perak saya, udah ambil semuanya. Tapi tolong jangan kalian bunuh orang-orang Islam yang hijrah ke Madinah. Maka kemudian rombongan orang kafir itu kembali ke kota Mekah, ke rumahnya si Suhaib untuk ngambil hartanya si Suhaib. Suhaib sendiri kemudian pergi menyusul Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Nah ini yang disebut tadi ya, di antara orang-orang Islam itu wa minan nasi may yasri nafsahu, menjual dirinya, mengorbankan dirinya ibtigha amardatillah, untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau udah ukurannya ridhonya Allah Bapak Ibu, duit itu nggak kehitung. Ya, jadi kalau udah ukurannya ridho Allah, harta itu nggak kehitung. Berapapun Bapak Ibu punya duit, misalnya gitu, harta berapapun yang kita punya, ratusan jutakah, bahkan miliarankah, bahkan triliunankah, kalau nggak dapet ridhonya Allah, harta itu semuanya sia-sia. Ya, ini sering disampaikan ya dalam berbagai hadis Nabi. Saya pun sering nyampein kepada Bapak Ibu. Apakah uang yang Bapak Ibu pegang sekarang Bapak Ibu nikmatin semua? Belum tentu. Mungkin di rumah kita punya duit 10 juta, 20 juta, 30 juta. Paling yang kemakan berapa? Ya, seandainya kita punya duit misalnya 10 juta deh, nggak usah banyak-banyak. Paling yang kita makan 5 juta paling banter. Kalau besok Allah kasih kita sakit, maka sisanya yang 5 juta jatuhnya ke dokter. Nggak kita nikmatin Bapak Ibu. Kita cuma bagian ngitung doang. Bapak Ibu punya duit ratusan juta, atau Bapak Ibu punya rumah. Apakah rumah itu akan kita pakai selamanya? Enggak. Kelak suatu saat nanti 10 tahun, 20 tahun kemudian, maka rumah itu akan dipakai sama anak kita. Itu pun kalau anak kita kagak jual. Nah, kalau anak kita jual, rumah nggak kepake, orang lain yang pakai. Terus rumah kita yang mana? Rumah kita yaitu di Perumpung, di Kober. Nah, itu rumah kita tuh, di pemakaman umum yang ukurannya 2x1. Itu rumah kita, itu rumah abadi kita. Itu aja kadang-kadang digusur kok ya, buat perjalanan tol ya, buat macam-macam ya. Nah, itulah rumah kita, itu rumah abadi kita. Ya, jadi kalau bicara ridho Allah, ya kalau bicara sumbangsi terhadap dakwah agama Islam, ya kita harus berkaca kepada sahabat Nabi. Mungkin kita nggak se-ekstrim beliau-beliau, ya yang langsung wah segini, wah sekian, jor. Nah, kalau kita kan masih mikir,
Kalau semua ntar buat bayar bon gimana? Nah, kita masih mikir kayak gitu. Nah kalau semua ntar buat bayar utang gimana? Kalau semua ntar anak saya sekolah gimana? Kalau semua ntar biaya wisuda gimana? Kan masih mikir-mikir kalau kita. Ya, setidaknya kalau memang kita nggak bisa semuanya, setidaknya ya 1% atau 2% dari harta kita bisa kita alokasikan, ya kita bisa tasarufkan, bisa kita belanjakan di jalan Allah. Belanja bukan dalam artian dapat sesuatu barang, ya. Tasarruf ya membelanjakan di dalam jalan Allah itu ya maksudnya kita kasih ke musola, kita kasih ke masjid gitu ya, kita kasih ke anak yatim dan sebagainya. Wa nazala, dan kemudian turunnya ayat fi Abdillah bin Salam terkait tentang, nah ini juga salah satu sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Salam. Ini beliau adalah aslinya Husain, ya, Husain bin Salam, salah satu pendeta Yahudi dari Bani Qainuqa. Ya, Bani Qainuqa itu adalah salah satu bani turunan Nabi Yusuf. Ya Bapak Ibu, Nabi Yusuf anaknya Nabi Yakub. Jadi di Madinah itu kan bani-bani juga, ya suku-suku juga, sama kayak di Mekah. Nah di antara bani-bani di kota Madinah itu ada yang namanya Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini aslinya Syam, orang Palestina, dia orang Yahudi. Mereka merapat ke Madinah karena mengetahui ada seorang yang bernama Muhammad yang diangkat menjadi seorang nabi. Dulu pernah saya ceritain ya. Jadi ketika Nabi Muhammad mendeklarasikan dirinya sebagai seorang rasul, itu sedunia itu viral kalau bahasa sekarang. Nah, di antaranya yang viral itu juga di kota Palestina, di kota Syam. Maka berbondong-bondong orang Yahudi berangkat ke Madinah. Loh, kenapa nggak berangkatnya ke Mekah? Karena Mekah itu sentral, nggak sembarangan orang bisa masuk. Ya, satu-satunya cara untuk masuk ke kota Mekah adalah dalam peristiwa haji. Dulu pernah saya ceritain ya. Makanya banyak beberapa sahabat yang dulunya orang Yahudi, orang Nasrani, kok bisa masuk Islam? Padahal dia orang Madinah, karena dia menyempatkan dirinya datang ke kota Mekah untuk pergi haji. Jadi zaman dulu yang pergi haji bukan cuma orang Islam Bapak Ibu, orang Yahudi, orang Nasrani juga pergi haji, cuman tata caranya gitu ya. Tata caranya bukan dengan syariat Islam. Nah, kemudian disebutin juga ya di sini wa ashabihi, dan para sahabatnya Abdullah bin Salam. Apa sih kasusnya dia? Lama azamu, yaitu tatkala mereka itu mengagungkan as-sabta, akan hari Sabat. Hari Sabat itu hari Sabtu ya. Jadi kalau orang Yahudi dikasih sama Allah hari agungnya, lebarannya hari Sabtu. Kalau kita orang Islam dikasih lebarannya, dikasih hari agungnya adalah hari Jumat. Sedangkan orang Nasrani dikasih hari agungnya adalah hari Ahad. Wakarihu, dan mereka itu membenci al-ibila, akan onta. Nah, orang-orang Bani Qainuqa di bawah pimpinan rahib atau pendeta yang bernama Abdul Salam ini dia itu nggak seneng sama onta. Jadi bukan nggak seneng karena sebel, bukan, tapi karena terlalu memuliakan onta. Karena onta itu ada cerita dari Nabi Soleh. Ya, jadi saking mereka mengagungkan onta, mereka nggak mau minum susu onta. Ya, minum susu onta nggak mau, makan daging onta juga nggak mau. Ya, sama seperti beberapa orang Persia yang nggak mau makan sapi. Ya, jadi sapi diagungkan, susu sapi nggak diminum, sapinya juga kagak berani dipotong saking mengagungkannya. Ba'dal Islami, setelah mereka itu masuk Islam. Padahal udah nggak boleh kalau masuk Islam, ya berarti Sabtu diganti hari Jumat. Nah gitu. Unta yang menurut mereka tadinya nggak boleh dimakan, ya boleh dimakan gitu. Jadi nggak boleh kalau misalnya dalam satu pelanggaran, ya dalam satu keharaman, kemudian kita menghalalkannya. Begitu pula sebaliknya, nggak boleh kita menghalalkan sesuatu yang haram. Jadi kalau memang wajib ya kita bilang wajib, kalau memang halal ya kita bilang halal, kalau memang haram ya kita juga bilang haram gitu. Nggak boleh kalau halal dibilang haram, haram dibilang halal, nggak boleh. Walaupun mungkin kita nggak melakukannya,
Nah, ini sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu ya. Hati-hati ya. Seringkali orang itu nggak mengerjakan sesuatu kemudian menganggapnya haram, padahal dalam Islam enggak. Atau sebaliknya, ada orang kepepet melakukan sesuatu menganggapnya itu halal, padahal dalam Islam haram. Nggak boleh. Ya, namanya hukum tetap hukum. Gitu. Saya beri contoh misalnya gitu ya. Ada di antara Bapak Ibu nggak doyan misalnya duren, misalnya gitu ya. Kan ada orang yang doyan duren, ada yang nggak doyan duren. Nah, duren itu hukumnya halal. Ya, perkara kita nggak suka baunya duren, perkara kita nggak senang makan buah duren, jangan kemudian kita bilang ah itu haram. Nah, itu nggak boleh. Kalau emang kita nggak suka, ya udah bilang aja saya nggak suka duren. Nggak usah mengharamkan duren, karena duren itu halal. Kan nggak suka yang kita yang nggak suka. Orang lain mah belum tentu nggak suka gitu. Ada orang misalnya suka sambal, ada juga orang nggak suka sambal. Kalau ada orang yang suka sambal, ya silakan dia bilang sambal itu halal, ya memang halal. Tapi bagi orang yang nggak suka sambal, ya cukup saya nggak suka sambal gitu aja. Jangan sampai bilang saya ya mengharamkan diri saya sambal misalnya, atau saya nggak mau makan sambal. Apalagi sampai ngomong makan sambal itu dosa, itu nggak boleh. Nah, ini mohon maaf ya, ini secara gampang Bapak Ibu ya. Secara gampang saya berikan sesuatu yang contoh kecil. Contoh besarnya secara ibadah. Nah, kalau tadi kan secara muamalah, sepele ya. Mungkin kita nggak sampai segitunya, atau ada tapi nggak sampai seperti itu. Tapi kalau masalah ibadah, ini mohon maaf sering. Dulu saya contohin Bapak Ibu, misalnya sholat tarawih. Ya, sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Jangan sampai ada orang yang nggak sholat tarawih terus kita bilang orang Islam kok nggak sholat tarawih tuh. Lah, orang sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Makanya dulu pas menjelasin sholat tarawih, pas jelasin Ramadan, Bapak Ibu masih ingat ya, saya terang-terangan saya bilang, saya dalam Ramadan itu pasti ada 2-3 malam saya nggak sholat tarawih. Saya nggak sholat tarawih, nggak ngumpet-ngumpet, nggak delik, nggak. Ya, pede aja saya. Biasanya malam 20 ke atas tuh. Ya, duit udah punya, berangkat saya ke Ria Busana. Ya, saya beli baju di Ria Busana. Nah, emang Bapak Ibu doang yang beli baju. Nah, ya, saya beli baju nggak pakai ngumpet, nggak ngumpet-ngumpet. Sama Pak Bandi lewat, mau ngumpet kagak, biasa aja. Sama istri saya, sama anak saya berangkat saya ke Ria Busana. Beli baju habis maghrib. Ya, nggak terawih, nggak terawih. Tapi pas pulang saya pakai sholat witir. Ya, sholat witir 11. Kalau malamnya bangun ya tambah sholat tahajud 10 sholat tahajud, 11 sholat witir. Jadi buat ganti sholat tarawih yang saya tinggalin. Itu jaga-jaga ya, go iling-ilingan ya, supaya menjadi peringatan buat kita bahwa sholat tarawih itu sunnah. Hati-hati ya, jangan sampai kita ngomong ada tukang bakso lewat, ya orang tarawih malah dagang bakso. Lah, kalau tukang baksonya balikin, lah sampean tarawih malam, coba tarawihnya siang. Lah kan enak, ya kan, saya bisa ikut. Coba kalau dibalikin kayak gitu. Nah, siang orang tarawih, ya malamnya dia bisa dagang bakso kan, coba kalau dibalikin kayak gitu. Kan kagak bisa. Nah, makanya udah biarin mereka yang dagang bakso, mereka yang dagang ketoprak, mereka yang dagang nasi goreng ya, hansip yang malam-malam mereka nggak sholat tarawih, ya udah biarin aja. Yang penting mah kita. Ya, kita punya waktu, kita punya kesempatan untuk sholat tarawih, ya udah jalanin sholat tarawih, ibadah, dapat pahala sunnah. Lah mereka yang dagang bakso, dagang ketoprak, mereka juga nyari nafkah Bapak Ibu. Ya, nyari nafkah itu hukumnya wajib, malah wajiban dia, tek, itu malah wajib. Ya, dan ada enaknya juga kalau ada tukang bakso, ada tukang nasi goreng. Kan kalau habis sholat tarawih bisa mesen. Ya enggak? Coba bayangin kalau se-RW 8 gak ada yang dagang bakso, ya kan? Gak ada yang dagang nasi goreng, gak ada yang dagang ketoprak. Bapak Ibu habis sholat tarawih lapar, lesu, ya coba mau nyari nasi di mana? Tukang nasi uduknya soleh, sholat tarawih. Nah, tukang nasi gorengnya soleh, sholat tarawih. Tukang baksonya soleh, kita sholat tarawih. Lah repot kita. Nah, berhubung ada yang nggak sholat tarawih malah enak, jadi kita bisa beli makanan itu, kan begitu ya. Jadi dalam hal seperti ini ya, ini dicontohin dalam kasus Abdullah bin Salam ya. Abdullah bin Salam ini udah masuk Islam ya, bahkan dijanjiin sama Nabi kalau kamu benar-benar masuk Islam ya, maksudnya nanti kamu akan saya berikan apapun yang kamu minta untuk
bani-bani kamu itu, untuk turunan-turunan kamu. Tapi ya Abdullah bin Salam ini juga orang yang tulus Bapak Ibu, tulus ikhlas. Ya walaupun dia seorang pemuka agama, seorang pendeta Yahudi, seorang rahib Yahudi yang udah dikenal ya oleh Bani Koinuko, ketika ditawarin seperti itu dia nggak mau. Ya Rasul, cukup engkau sebagai nabi saya, cukup Allah sebagai Tuhan saya. Itu hebatnya Abdullah bin Salam. Nah di sini makanya disebutin ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian semua, fisilmi, pada Islam, maksudnya pada aturan Islam. Bifathis sini, boleh dibaca fathah sinnya, dibaca fisalmi kafah, wa kasriha atau dibaca kasroh menjadi silmi. Jadi boleh dibaca fisilmi, boleh dibaca fisalmi. Al-Islama, lafaz al-Islamnya, kafatan, yaitu dengan secara kafah, keseluruhan, ya totalitas kalau bahasa zaman sekarang. Halun menjadi hal minasilmi dari lafaz Islam atau lafaz silm. Ai maksudnya fi jami syara'ihi, yaitu pada keseluruhan syariat Islam. Jadi kita kalau udah masuk Islam, ya masuk semua-muanya. Ikutin syariat Islam, jangan pilih-pilih. Yang enak diikutin, yang nggak enak nggak diikutin nggak boleh. Nah kalau yang enak-enak doang yang diikutin, nah itu sama aja ngikutin setan. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti khutuwati, yaitu langkah-langkah, turuki syaitoni, yaitu jalan-jalannya setan. Ai maksudnya tazinahu, yaitu berbagai godaannya, ya hiasan-hiasan yang diberikan sama setan. Bitafriki, dengan cara membeda-bedakan. Innahu, karena sesungguhnya setan, lakum, bagi kalian, itu aduun, adalah musuh, mubinun, yang nyata. Bainul adawati, maksudnya adalah jelas-jelas permusuhannya. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha azizun hakim. Fa in zalaltum, maka jika kamu terpeleset, ya miltum, maksudnya itu kalian itu menyimpang, anid duhuli, daripada masuknya, fi jami'ihi, pada keseluruhan agama Islam. Kok kita menyimpang, kok kita nyeleweng dari syariat Allah, ngelakuin yang enak-enak doang. Mimba dimaja'atkum, setelah apa-apa yang datang kepada kalian, al bayinatu, yaitu bukti-bukti, ya al hujjaju, maksudnya penjelasan atau alasan-alasan atau argumentasi, bukti-bukti yang nyata, bukti-bukti yang az-zahirati, yang jelas. Ala annahu, bahwa sesungguhnya Islam itu al-haqqu, adalah benar, adalah hak. Fa'lamu, maka ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah itu azizun, maha tangguh, maha perkasa, la yu'jizuhu, tidak bisa melemahkannya, syai'un, sesuatu pun. Allah nggak bisa dilemahkan, anintiqamihi, dari berbagai penegakan hukumnya, minkum, kepada kalian. Jadi kalau Allah udah mau ngasih azab kepada kita, ya Allah pasti ngasih azab. Jadi Allah nggak bisa diintimidasi, ya nggak bisa diatur-atur. Hakimun, tur kang wicaksono, dan Allah pun maha bijaksana, fi sun'ihi, pada perbuatannya, maksudnya apa-apa yang dilakukan Allah. Nah jadi ini setelah membicarakan dua sahabat, ya, yang pertama adalah sahabat Suhaib dan kemudian sahabat Abdullah bin Salam. Ini kita diingetin sama Allah Bapak Ibu, ya hati-hati kalau udah masuk Islam, lakukan ajaran-ajaran Islam secara kafah, ya jangan cuman ngambil keuntungan dalam Islam seperti yang kemarin dilakukan oleh Akhnas bin Syuraik, ya. Akhnas bin Syuraik itu ngambil keuntungan duniawi dalam Islam, nggak boleh, ya dalam hukum kita nggak boleh. Jadi kalau memang kita melaksanakan satu aturan, ya satu syariat dalam Islam, walaupun agama kita, ya diakui secara negara,
negara Indonesia tentunya, tapi secara asas negara kita sendiri tidak berazaskan Islam. Ya, azasnya Pancasila ya, ideologinya Undang-Undang Dasar Pancasila. Tapi kendati demikian, yang namanya syariat Islam itu tetap disebut kafah menyeluruh. Kenapa disebut kafah menyeluruh? Karena berarti ajaran Islam, aturan Islam itu bisa dilakukan oleh pribadi kita pertama. Jadi setelah pribadi kita, baru kemudian secara jami'an. Nah, makanya kemarin sempat saya singgung, misalnya sholat ya. Memang negara kita bukan negara Islam. Kalau negara Islam Bapak Ibu, orang nggak sholat dicambuk 100 kali. Jadi kalau ada orang nggak sholat dicambuk 100 kali. Nah, berhubung negara kita bukan negara Islam, nggak ada hukuman orang nggak sholat dicambuk 100 kali. Orang mau sholat silahkan, nggak sholat pun yang nggak dicambuk 100 kali secara negara gitu ya. Tapi ada tapinya, garis bawahnya, sekalipun negara kita nggak mengatur, nggak menghukum orang-orang yang dia tidak sholat, nggak puasa, nggak zakat, punya duit tapi kok nggak pergi haji misalnya. Walaupun negara kita nggak menghukum orang-orang seperti itu, tapi karena kita sudah masuk ke dalam Islam, maka disebutin di sini wadkhulu fisilmi kafah. Kita harus masuk dalam ajaran Islam, dalam aturan lingkup Islam secara menyeluruh. Jadi walaupun kita nggak dihukum, tetap yang namanya sholat wajib. Makanya sebetulnya orang Indonesia itu top banget. Ya, kita ini top banget. Bayangin, kita sholat maghrib, sholat isya bener-bener karena Allah. Nah, orang Arab belum tentu Bapak Ibu. Bisa jadi mereka itu sholat datang ke masjid, datang ke musola karena takut dihukum. Nah, di negara-negara yang pakai syariat Islam itu ada hukumannya. Ada yang dicambuk 100 kali, 3 kali nggak sholat denda sekian rupiah kalau bahasa duit kita ya, dendanya sekian rupiah. Nanti kalau nggak sholat selama seminggu dendanya berapa gitu. Jadi jangan kira orang-orang yang pakai syariat Islam mereka justru melaksanakan syariat Islam dengan tulus, belum tentu juga. Justru bisa jadi kita orang ini yang nggak diatur secara syariat Islam, tapi kita menerapkan syariat Islam di dalam diri kita. Waktunya sholat kita sholat, ya kan? Waktunya puasa kita puasa. Waktunya punya duit berangkat haji, punya duit buat bayar zakat fitrah, punya duit lebih bayar zakat mal, punya duit lagi sunnah korban, punya duit lagi punya anak punya cucu akikoh. Justru tuh karena tidak ada tuntutan dari pemerintah, maka kita melakukannya itu tulus ikhlas. Nah, itu kehebatan orang-orang ya, diantaranya yang negaranya nggak pakai syariat Islam. Jadi ada keuntungan, ada kelebihan ya. Ada kelebihannya, ada kekurangannya juga. Kekurangannya yang males ya tetap males, kan begitu. Yang kekurangannya yang males tetap males. Jadi yang udah dasarnya nggak sholat, umur 20 tahun nggak sholat, umur 30 juga tetap nggak sholat, umur 40 nggak sholat juga, umur 50 masih juga nggak sholat, sampai mati nggak sholat juga. Kenapa? Karena nggak ada instruksi dari negara gitu. Karena nggak ada perintah langsung dari negara, nggak ada sanksi langsung dari negara. Itu kekurangannya di situ. Ya, coba kalau langsung misalnya gitu kayak Sayyidina Umar ya, di zaman Sayyidina Umar ada orang nggak berangkat ke musola, nggak berangkat ke masjid, nggak sholat jamaah, dia laki-laki, rumahnya langsung dibakar. Oh, coba kalau dipraktekin misalnya itu kita sholat, babadi bagian keluar nyari orang yang kagak sholat ya kan. Wah, ini nggak sholat, bapaknya bakar rumahnya misalnya gitu. Wah, ini nggak sholat lagi, bakar rumahnya misalnya, seandainya gitu. Nah, itu orang pasti pada sholat Bapak Ibu, ya kan? Karena ada konsekuensi sanksi pelanggaran dari sholat. Tapi ya tadi, maka orang yang kayak begitu biasanya datang ke musola, datang ke masjid karena takut hukuman, bukan tulus ikhlas karena taat pada Allah. Nah, makanya kita ini alhamdulillah ya, insya Allah termasuk orang hebat. Tanpa disuruh, tanpa diberi sanksi, tanpa diberi pelanggaran, Bapak Ibu datang ke musola, ngaji, sholat, ya masih ngantung-ngantung ini ya, lumayan lah ya, daripada nggak sama sekali ya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.